Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini kita masih membahas tentang mansubatul asma atau isim-isim yang mansub. Di antara isim-isim yang mansub itu yaitu khobaru kana wa ahwatiha, yaitu khobar kana dan saudara-saudaranya, wa ismu inna wa ahwatiha, dan isim inna dan saudara-saudaranya. Amma khobaru kana wa ahwatiha, adapun khobar kana dan saudara-saudaranya, wa ismu inna wa ahwatiha, dan isim inna dan saudara-saudaranya, faqad taqaddama bayanuhuma, maka telah dibahas, telah berlalu penjelasan tentang keduanya, fil marfu'ati, yaitu di dalam isim-isim yang marfu'. Maka tinggal lihat kembali tentang pembahasan khobar kana dan isim inna pada isim-isim yang marfu. Mislu seperti wa kana Allahu sami'an basyira, dan keadaan Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Nah, Allahu ini adalah isim kana berupa isim dohir, sedangkan sami'am basiro ini adalah khobar kana yang keadaannya harus selalu mansub, tanda nasabnya yaitu dengan fathah. Wakanu dolimina, dan mereka dan keadaan mereka dolimina adalah orang-orang yang dolim. Nah, di sini khobar kananya yaitu dolimina berupa isim jama' mudzakkar salim, sehingga tanda nasabnya berupa ya. Contoh yang lainnya, innallaha azizun hakimun, sesungguhnya Allah maha gagah, maha bijaksana. Nah, Allah ini adalah isim inna yang keadaannya harus mansub dan berupa isim dohir. Azizun khobar inna. Sedangkan contoh isim inna berupa isim dohir, innaka ghafurur rahim, sesungguhnya kamu maha pengampun, maha penyayang. Selanjutnya, yang termasuk mansubatul asma atau isim-isim yang mansub itu adalah ismula, isim la. Amma la fahiya nafiyatun lil jinsi. Adapun la, maka la itu adalah nafiyah, huruf nafi yang mentiadakan atau untuk menyatakan sesuatu yang tidak ada. Ta'malu amala inna tansibul isma wa tarfa'ul khobaro. Adapun amalnya itu sama dengan amalan inna, yaitu menasabkan isim dan merupakan khobar. Mislu seperti la rojula fid dari, tidak ada laki-laki di rumah itu. Nah, ini adalah fungsi la, yaitu mentiadakan rojula, dan amalnya itu seperti amal inna, yaitu menasabkan isim. Ar-rajula ini adalah isim yang dinasabkan karena ada huruf la. Fiddari, dan ini adalah khobarnya yang berupa jumlah dan kedudukannya dalam keadaan marfu. La kadhiba mamduhun, tidak ada yang berdusta, mamduhun itu terpuji. La nafiyah lil jinsi, kadhiba isim la ini dalam keadaan nasab, mamduhun itu adalah khobarnya dalam keadaan marfu.
La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. La nafiyah lil jinsi, nabiyya isim. Nabiyya isim la dalam keadaan mansub, ba'di khobarnya ini dalam keadaan marfu. Hukmus mi la, adapun hukum atau aturan-aturan tentang isim la. Yang pertama, idza kana smuha nakiratan, apabila keadaan isim la-nya itu berupa nakirah, fa hukmuhu mabniun, maka hukumnya itu adalah mabni, tetap ala ma yunsabu bihi biduni tanwinin, yaitu dalam keadaan nasab tanpa tanwin. Mislu seperti la rojula fid dari, tidak ada seorang laki-laki di rumah. Nah, rojula merupakan isim la yang berupa nakirah, maka ini harus nasab tanpa tanwin. Mabniun alal fathi, dan ini dimabnikan atas fathah. La rojula. La muhlisoini yutahamani, tidak ada dua orang yang tulus yang tertuduh. Nah, muhlisoini ini merupakan isim la yang berupa nakirah, maka ini harus mabni dalam keadaan nasab tanpa tanwin. Nah, karena muhlisoini merupakan isim musanna, maka mabniun alal ya'i, mabninya itu atas iya, muhsoini. La kadzibina musaddaquna, tidak ada orang-orang yang berdusta, musaddaquna, dibenarkan atau dipercaya. Kadzibina merupakan isim la dan berupa jama' mudzakkar salim, maka mabniun alal ya'i, mabninya atas ya. Kadibina. La kadibati mahbubatun, tidak ada perempuan-perempuan yang berdusta yang dicintai. Kadibati ini isim la yang berupa jama' muannats salim, maka ini mabniun alal kasri, yaitu mabni atas kasroh karena berupa jama' muannats salim. Yang kedua, idza kana smuha nakiratan wa kanat la mukarraratan jaza fihi binaul ismaini wa rab'uhuma. Apabila keadaan isim la tersebut nakirah dan keadaan la tersebut mukarraratan, diulang-ulang, jaza fihi, boleh padanya, binaul ismaini, isimnya mabni, yaitu dalam keadaan nasab, wa rab'uhuma, dan boleh kedua-duanya ropa. Mislu seperti la haula wala quwata illa billahi, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali Allah. Nah, ini haula ini merupakan isim la yang berupa nakirah dan la-nya itu diulang-ulang, maka boleh nasab haula quwata, boleh juga dalam keadaan ropa, la haulun wala quwatun illa billah. Jadi boleh nasab atau boleh juga ropa. Yang ketiga, idza kana smuha ma'rifatan, apabila keadaan isimnya atau isim la tersebut ma'rifatan, berupa ma'rifah, wajaba rab'u wa wajaba tikraru la, maka wajib ropa dan wajib mengulang huruf la. Mislu seperti la zauzu bil baiti
wala zaujatu. Tidak ada suami di rumah dan tiada pula istri. Nah ini isimnya maripah az-zauju. Maka wajib ropa dan la-nya wajib diulang. La zauju fil baiti wala zaujatu. Yang keempat, idza kana ismuha munfasilan, apabila keadaan isim la tersebut munfasilan anha, terpisah dari huruf la, wajaba raf'u, maka wajib ropa, wa wajaba tikraruha, dan wajib untuk mengulanginya. Mislu seperti la fil baiti rajulun walam ro'atun. Tidak ada di rumah seorang laki-laki dan tiada pula seorang perempuan. Nah ini isimnya terpisah dari la, terhalang oleh kalimat fil baiti, maka wajib ropa rojulun dan wajib mengulang la. Ismu la, isim la ini ada yang mu'rab berubah, ada yang mabniun ala mayun sobu bih, ada yang mabni atau ditetapkan dalam keadaan nasab. Yang mu'rab yang pertama idza kana mudhofan, apabila keadaannya itu diidopatkan, disandarkan. Mislu seperti la sohiba ilmin madmumun, tidak ada pemilik ilmu yang tercela. La syahida jurin mardiyun anhu, tidak ada saksi dusta yang diridhoi, tidak ada saksi palsu yang diridhoi. Yang kedua, idza kana syabihan bil mudhofi, apabila keadaannya menyerupai mudhof. Mislu seperti la syai'an bil khairi makruhun, tidak ada yang melakukan kebaikan makruhun dibenci. Syai'an bil khairi ini syabihan atau menyerupai mudhof. La toli'an jabalan hadirun, tidak ada orang yang naik gunung itu hadir. Nah ini isim la yang mu'rab. Adapun isim la yang mabni, yang pertama alal fathi, jadi tetap atas fathah. La tilmidha hadirun, tidak ada siswa atau murid laki-laki yang hadir. Mabniun alal ya, tetap dengan ya. La kadibaini yusaddaqoni, dua orang laki-laki yang berdusta yang dapat dipercaya atau dibenarkan. Nah, mabniun alal ya sebab isim la-nya berupa isim mutsana, dua orang, menunjukkan dua. Yang ketiga, mabniun alal ya, la dolimina mahbubuna, tidak ada orang-orang yang dolim yang dicintai. Nah ini mabniun alal ya karena isim la-nya berupa jamak mudzakkar salim. Yang keempat alal kasri, jadi ditetapkan atas kasroh. Contohnya la mujtahidati madmumatun, tidak ada perempuan-perempuan yang bersungguh-sungguh yang tercela. Isim la-nya berupa jamak muannas salim, maka mabninya atas kasroh. Nah, untuk lebih memahami materi tentang isim la ini, silakan kerjakan latihannya. Tamrin, latihan, sohih, benarkan ma tarohu golaton, yang engkau lihat atau yang engkau anggap salah. Contohnya, la pil baiti mudarrisan wala tilmidan, tidak ada di rumah itu mudarrisan seorang guru dan tidak ada pula seorang murid. Nah, la
ini terpisah dengan isimnya mudarrisan, terhalang oleh khobar yang berupa jumlah fil baiti, dan la-nya ini diulang. Maka kita lihat hukum atau ketentuan la. Nah, ini yang keempat, idza kana ismuha munfasilan anha wajaba raf'u wa wajaba tikraruha. Apabila keadaan isim la terpisah dari la-nya, maka wajib ropa dan wajib mengulang huruf la-nya. Nah, berarti wajib ropa. Nah, sehingga untuk soal nomor 1 ini yang betul adalah la fil baiti mudarrisun wala tilmidun. Silakan kerjakan latihan selanjutnya.